Renungan hari ini berjudul Tuhan yang Bela, terambil dari kitab Kejadian 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara dicurangi? Bagaimana respon Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara akan membalas atau gantian mencurangi? Atau seperti apa tindakan yang akan Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan ketika dicurangi? Melalui kisah ini kita akan belajar bagaimana sikap atau tindakan kita sebagai orang percaya seandainya kita dicurangi oleh orang lain. Kita dapat melihat bagaimana Yakub mengalami tahun-tahun yang sulit ketika di rumah Laban. Yakub dicurangi, dia mengalami eksploitasi baik dalam hal pekerjaan, di mana Yakub harus bekerja keras dan tanpa mendapatkan upah. Dia dicurangi soal istri. Kita ingat pada waktu itu, Yakub sangat menginginkan Rahel untuk menjadi istrinya. Yakub bekerja 7 tahun lamanya kepada Laban, akan tetapi ketika sudah genap waktunya, Laban berlaku curang kepada Yakub. Yakub harus menelan pil pahit karena bukan Rahel, tetapi Lea yang diberikan kepadanya sebagai istri. Hal ini membuat Yakub harus menambah lagi masa kerjanya. Dia harus mengulang lagi bekerja selama 7 tahun lagi supaya dia dapat mendapatkan Rahel. Bagaimana respon Tuhan ketika melihat Yakub dicurangi? Perbuatan manusia yang mencurangi anak-anak Tuhan tidak lantas membuat Tuhan diam. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berdiri sebagai pembela bagi Yakub. Ayat 12b di sana dikatakan bahwa Tuhan telah melihat semua yang dilakukan Laban kepada Yakub, dan Tuhan membuat perhitungan terhadap Laban. Bagaimana cara Tuhan menyatakan pembelaannya atas Yakub? Ada kalanya Tuhan membela secara diam-diam seperti yang telah dilakukannya selama 14 tahun di mana Yakub menjalani masa kerja yang pahit. Kita juga bisa melihat Tuhan menyertai dan memberkati Yakub. Melalui Yakub Tuhan memberkati Laban secara luar biasa. Laban yang tadinya biasa-biasa saja, setelah ada Yakub, dia menjadi orang yang sangat diberkati atau kaya raya. Selain itu kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan mengubahkan Yakub. Ada perubahan yang besar terjadi pada diri Yakub. Dahulu dia memang pernah berlaku curang terhadap Esau kakaknya. Dan keberadaan Yakub di negeri ini, yaitu di rumah Laban, adalah akibat karena perbuatan curang itu. Karena pada waktu itu Esau hendak membunuh Yakub sehingga dia harus melarikan diri. Dan sekarang ketika dia dicurangi, Yakub tidak melarikan diri. Meskipun dicurangi, tapi Yakub tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Melalui tahun-tahun yang sulit dan tidak mudah itu, Tuhan mengubahkan karakter dan tindak tanduk Yakub. Tuhan membela Yakub secara nyata dan terang-terangan melalui turun tangan langsung sampai 10 kali menggagalkan upaya Laban untuk tidak berbagi anak ternak kepada Yakub. Sangat jelas bahwa trik bodoh yang terpikirkan oleh Yakub pada pasal 30 adalah cara Tuhan untuk membela Yakub. Meski dibolak-balik atau dimanipulasi bagaimanapun oleh Laban, tetap berkat Allah jatuh pada Yakub. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang mengatakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami seakan-akan ada begitu banyak tangan-tangan manusia yang coba menarik kita jatuh. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang membenci kita, atau orang-orang yang berbuat curang, atau bahkan merancangkan kegagalan atau kejatuhan kita. Mari kita ingat kembali kisah Yakub hari ini. Tidak perlu kita menjadi panas hati atau marah, atau timbul niat untuk membalas dendam, karena pembalasan bukanlah hak kita. Pembalasan adalah hak Tuhan sebab dialah hakim yang adil yang menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan sebab dialah yang akan membela kita. Dan mari jalani hari ini bukan dengan rasa takut atau gentar, tetapi dengan semangat untuk melakukan yang terbaik karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Tuhan ada berjalan beserta dengan kita.
Dia Tuhan yang selalu siap berdiri sebagai pembela kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maka ku tinggi